Semakin mantap menjadi lokasi kejuaraan dunia, sirkuit Mandalika bakal pentaskan balap GT. Penguatan citra Mandalika sebagai sebuah kawasan destinasi super prioritas nasional dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara sejumlah agenda balapan internasional. Antara lain di tahun mendatang adalah dari kalender World Superbike pada Maret serta MotoGP pada Oktober. Dikutip dari kantor berita Antara, kabar seru hadir usai sirkuit Mandalika mengantongi sertifikat FIA atau Federasi Otomotif Internasional untuk sektor roda 4. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiratmojo mengungkapkan rencananya akan menggelar balap mobil GT di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika itu. Mengenai sertifikasi FIA, nantinya rencananya akan ada balapan mobil GT. Ujar Kartika Wiratmojo di Jakarta Selasa 13 Desember 2022. Ia menambahkan, kemungkinan lomba balap mobil GT di sirkuit Mandalika ini akan menjadi bagian kerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia. Sebagai catatan, balapan roda 4 GT kata GT sendiri adalah singkatan dari Grand Tourer atau Grand Tourer. Menandingkan jenis mobil performa tinggi dipadu interior lux, serta eksterior eksotis. Konfigurasinya mayoritas 2 pintu, jumlah jok bisa 4 atau 2. Selain itu, sirkuit Mandalika juga rencananya akan kembali menggelar laga MotoGP pada tahun depan. Mungkin nanti pada November 2023 MotoGP lagi. Lanjut Kartika. Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney mengungkapkan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan sertifikasi FIA sehingga sirkuit internasional di Praia Pujut Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sudah bisa menggelar kejuaraan untuk kendaraan roda 4. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengatakan dengan demikian sirkuit Mandalika sudah bisa mengadakan kejuaraan untuk kendaraan roda 4. Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Lalupatul Bahri mengatakan KEK Mandalika saat ini telah siap menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang internasional selain MotoGP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap memperkuat citra kawasan ini di Kabupaten Lombok Tengah sebagai destinasi kelas dunia seiring wilayah itu menjadi titik ekonomi baru di luar Pulau Jawa. NTB sudah mendapatkan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Lombok dengan Mandalika dan sirkuitnya dideklarasikan menjadi epicentrum ekonomi baru pengembangan pariwisata nasional yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Seri ARRC 2023 tidak ada di Mandalika. Apa respon juri FIM, Haji Edi Saputra? Pihak TWMR sebagai promotor penyelenggara sudah mensosialisasikan tanggal dan venue penyelenggaraan event Asia Road Racing Championship 2023. Itu dipublis pada akun resmi Facebook ARRC. Nah, konteks tidak ada seri ARRC 2023 Mandalika Lombok yang kemudian menggelitik untuk selanjutnya menanyakan kepada person yang boleh disebut berkorelasi, baik terkait langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, bertanya kepada Haji Edi Saputra yang memang menjadi juri FIM untuk semua putaran ARRC 2022. Beliau memang tokoh senior balap, juga penerus teras PP IMI, dan juga punya pendekatan dengan Ketum IMI Bambang Susatyo dan Sekjen PP IMI Ahmad Sahroni. Dekat pula dengan banyak tim balap karena memang sifatnya yang aspiratif, bukan ngotot-ngototan. Sebelumnya, sempat mengirim pesan sehubungan dengan hal tersebut kepada bos TWMR Ron Hock. Jawabnya, be patient. Jadi kita suruh untuk sabar dulu untuk terrealisasinya ARRC 2023 Mandalika. Bagaimana tanggapan Haji Edi Saputra? Jawabnya hampir sama dengan Ron Hock. Iya, kita tunggu saja ya.
Tugas Edi Saputra yang berkomunikasi dengan penulis sedang berada di Italia untuk aktivitas FIM secara global. Diprediksi butuh orang yang memang memiliki power dan kemudian bisa berkomunikasi efektif dengan pengelola trek Mandalika Lombok sehingga ARRC 2023 dapat terselenggara. Jangan seperti musim 2022 yang sudah disediakan schedule kosong, tetapi kemudian tidak jadi karena memang tidak ada progres seiring waktu berjalan. Selain itu, peraih 3 gelar juara dunia MotoGP asal Spanyol, Josh Lorenzo, mengapresiasi sirkuit Mandalika di NTB yang menjadi gelaran ajang MotoGP 2022 beberapa waktu lalu. Meskipun dirinya mengaku belum menyambangi secara langsung ke sirkuit Mandalika, namun Lorenzo menilai event tersebut cukup sukses. Hal itu disampaikannya saat acara meet and greet bersama awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, 8 Desember 2022. Lorenzo pun berharap dirinya dapat menikmati liburan di Lombok sekaligus ingin menjajal trek sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika Lombok kini Grade 2 FIA, bisa gelar balap mobil, single seater F2 hingga WEC. Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat sekarang tidak hanya bisa untuk gelaran balap motor internasional seperti WSBK dan MotoGP. Tapi, mulai hari ini sirkuit yang terletak di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut juga bisa dipakai untuk ajang balap mobil internasional. Itu setelah Timothy Theodore Sneken selaku Inspektur FIA melakukan inspeksi ke sirkuit Mandalika. Setelah melakukan inspeksi secara menyeluruh dari lintasan dan fasilitas pendukung lainnya, FIA memberikan status Grade 2 untuk sirkuit Mandalika. Dengan menyandang Grade 2, maka sirkuit Mandalika sudah bisa untuk menggelar ajang balap mobil, di antaranya single seater F2, balapan ketahanan FIA World Endurance Championship, dan GT3, ujar Bagus Hermanto kepada Mobile News. Selain Bagus, ikut mengawal inspektur sirkuit FIA asal Sydney, Australia adalah Ananda Mikola, Jembar Kartasasmita, serta Irwan Sucahyono. Sukses ini selain upaya GPA dan ITDC selaku pengelola sirkuit Mandalika, juga karena kinerja IMI Pusat. Tepatnya ini kinerja bidang olahraga mobil IMI Pusat yang dikomandoi Mas Ananda Mikola. Kita ingin olahraga mobil bisa lebih maju lagi di Indonesia, ungkap Bagus Hermanto. Kenapa pembenahan sirkuit Mandalika tidak sekalian untuk Grade 1 sehingga bisa untuk gelar F1? Bertahap, kita Grade 2 dulu. Mungkin ke depan jika prasarana dan infrastruktur telah siap, bisa saja Grade 1 agar bisa untuk F1. Pungkas Bagus sang juara Formula Asia Cup tahun 2007. Sejumlah warga yang mengklaim lahan miliknya di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melakukan pemakaran dan penanaman pohon pisang hingga ubi jalar. Hal ini bentuk kekecewaan masyarakat terkait jadwal penyandingan data dengan ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika. Juru bicara Aliansi Pejuang KEK Mandalika, M. Samsul Kormar mengatakan, sejak kemarin warga memagari lahan dan mulai menanami pohon pisang. Akibat ini, aksi belum jelasnya jadwal sanding data antara pihak ITDC dan masyarakat pemilik lahan yang diinisiasi oleh pemerintah NTB.